1026 Apa kamu tidak lelah? Donisi mengerti hal ini dan bertanya pada Ricky Mo, kalau begitu apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Ricky Mo hanya berkata dengan datar, diam dan melihat perubahan. Donisi mengangguk kecil, menandakan telah mengerti. Ricky Mo lanjut berkata, Dodi muncul di saat ini, pasti ada tujuannya sendiri. Selama dia mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dia pasti akan bergerak. Donisi menganggukkan kepala, baik. Saat menengadahkan kepala, tatapan Donisi tanpa sadar menoleh ke arah ranjang, menyadari Amanda Mu entah kapan sudah bangun dan melihat ke arah sini. Saat menyadari tatapan Donisi, Ricky Mo juga ikut melihat ke arah ranjang. Melihat Amanda Mu sudah bangun, Ricky Mo melihat sekilas ke arah Donisi, baru pergi ke samping ranjang Amanda Mu. Donisi mengerti dan berbalik pergi. Sudah bangun. Apakah tanganmu dingin? Ricky Mo memegang tangan Amanda Mu. Karena diinfus, punggung tangan Amanda Mu dingin. Ricky Mo menggenggam tangan Amanda Mu, membantunya menghangatkan tangan. Amanda Mu menatap Ricky Mo dan berkata ringan, apa Dodi masih hidup? Ricky Mo berhenti sebentar, lalu berkata dengan santai, apa kamu mendengar semuanya? Amanda Mu menjawab kecil, iya. Ricky Mo baru saja ingin bicara, lalu seperti teringat pada sesuatu menengadahkan kepala dan menatap Amanda Mu dengan mata bercahaya, kamu masih mengingat Dodi. Amanda Mu juga tersentak. Kalau Ricky Mo tidak mengingatkan, dia juga tidak akan memerhatikan satu hal ini. Akhir-akhir ini ingatan Amanda Mu terkadang baik, terkadang tidak baik. Bahkan orang yang pernah dijumpai juga belum tentu bisa diingat, apalagi Dodi Xie yang hanya pernah didengar saja. Amanda Mu hanya merasa sedikit terkejut, efek obat ini, lumayan bagus juga. Amanda Mu menengadahkan kepala menatap kantong infus yang tergantung di samping ranjang. Ekspresi wajah Ricky Mo tidak terlalu berbeda jauh, tapi tangan Ricky Mo yang menggenggam tangan Amanda Mu malah mengerat lebih kencang. Wajah Amanda Mu menatap Ricky Mo dengan tenang. Karena tubuh Amanda Mu sudah baikan, jadi Ricky Mo merasa senang. Masalah seperti ini seharusnya senang dong. Tapi kenapa dia tidak merasa senang? Sebenarnya apa masalahnya? Ricky Mo menyadari wajah bingung Amanda Mu, melepaskan tangan dan memeriksa punggung tangan Amanda Mu, menyadari tidak terjadi refluks, dan baru merasa lega. Kalau lelah, istirahat sebentar lagi. Ricky Mo mengelus kepala Amanda Mu, dan suaranya mengandung nada menenangkan. Amanda Mu sebentar-sebentar menatap Ricky Mo, kelihatannya juga tidak ada maksud untuk lanjut tidur. Amanda Mu menatap Ricky Mo, kenapa aku tidak merasa senang? Ricky Mo tidak bicara, hanya menatap Amanda Mu. Amanda Mu bertanya pada Ricky Mo lagi, apakah aku ada penyakit lain lagi? Ricky Mo langsung mengerutkan dahi, jangan sembarangan berpikir. Istirahat baik-baik, aku akan menemanimu. Mendengar perkataan ini, Amanda Mu bukan hanya tidak merasa tersentuh, malah sedikit kesal. Nada bicara Amanda Mu sedikit kesal, Ricky, apa kamu tidak lelah? Wajah Ricky Mo seketika masam. Ricky Mo sudah tahu apa yang akan Amanda Mu katakan setelah ini. Ricky Mo berkata dengan wajah masam, tidur. Aku mewakilimu merasa lelah. Setelah Amanda Mu selesai bicara, Amanda Mu melihat wajah Ricky Mo lebih masam dan seketika menyesal. Amanda Mu juga tidak tahu ada apa dengan dirinya. Bisa kadang-kadang berubah menjadi sangat menyebalkan, mengatakan perkataan yang menyedihkan kepada Ricky Mo. Kondisi Amanda Mu kadang baik, kadang buruk. Baik itu psikologis ataupun tubuhnya. Amanda Mu terus merasa Ricky Mo lelah, tapi hanya berpikir dalam hati, juga merasa sedikit kasihan pada Ricky Mo. Amanda Mu tidak pernah terpikir, dia akan mengatakan dengan cara menyakitkan seperti ini. 1027 berwajah seperti istri sudah meninggal. Amanda Mu dapat merasakannya, pria di hadapannya ini sudah berhasil marah dengan satu perkataan darinya. Pria yang ketika berada di luar tidak menunjukkan perasaannya, selalu bisa karena satu perkataan darinya merasa senang atau marah. Amanda Mu tiba-tiba merasa sedikit sedih. Ricky Mo benar-benar dibuat sulit olehnya. Amanda Mu menarik napas dan berkata, Ricky, aku benar-benar sangat lelah, tidak ingin menyembuhkanmu lagi, aku. Tidak menunggu Ricky Mo marah, Amanda Mu menangis duluan.
Menangis dengan sangat sedih. Kemarahan Ricky Mo yang sudah sampai di puncak kepala, seketika hilang dengan air mata Amanda Mu. Ricky Mo memeluk Amanda Mu dalam pelukan, dan menghibur dengan sabar, jangan berkata perkataan yang sedih seperti ini. Aku tidak lelah, coba kamu pikirkan Joanna. Ricky Mo sebenarnya merasa dia bukanlah orang yang tidak pandai bicara. Hanya terkadang malas basa-basi dengan orang lain saja. Tapi menghadapi Amanda Mu yang seperti ini, dia malah tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus bicara seperti apa, baru bisa membuat Amanda Mu kembali tenang, baru bisa membuat Amanda Mu menerima pengobatan dengan tenang. Trik-trik di dunia bisnis juga tidak ada efek apa-apa di tubuh Amanda Mu. Kalau psikologis seseorang bermasalah, akan sangat sulit diobati. Lebih sulit diobati daripada penyakit yang ada di tubuh. Tidak ingin berobat lagi, aku tidak ingin berobat lagi. Amanda Mu masih menangis, hampir tidak bisa bernapas. Ricky Mo memeluk Amanda Mu dengan erat, menggerakkan bibir tapi tidak tahu harus mengatakan apa. Sampai Amanda Mu menangis dan karena kelelahan menjadi pingsan. Merasa tidak ada pergerakan Amanda Mu dalam pelukannya, Ricky Mo melepas pelukan dan menatap wajah Amanda Mu dengan panik. Wajah Ricky Mo seketika berubah dan suaranya bergetar, Amanda. Tidak ada yang menjawab. Ricky Mo meletakkan tangan di leher Amanda Mu dengan perlahan-lahan. Saat ini, terdengar suara Kenzo Lee dari belakangnya, tidak usah begitu panik, hanya pingsan saja. Ricky Mo menolehkan kepala dan matanya penuh dengan kedinginan. Meskipun Kenzo Lee bicara dengan nada baik-baik saja, tapi ekspresi wajahnya sedikit serius. Setelah meletakkan Amanda Mu, Ricky Mo dan Kenzo Lee pergi keluar. Wajah Ricky Mo sejak perkataan Amanda Mu tadi sampai sekarang, kelihatan masam. Kenzo Lee tertawa menatap Ricky Mo, bukankah hanya depresi saja, kenapa berwajah seperti istrimu sudah meninggal, hai. Belum selesai berkata, Kenzo Lee sudah ditonjok duluan oleh Ricky Mo. Kenzo Lee tidak melakukan persiapan apapun, ditonjok seperti ini langsung berjalan mundur beberapa langkah. Kenzo Lee menutupi tempat yang ditonjok oleh Ricky Mo, dan tertawa, bahkan tidak bisa bercanda. Ricky, apa kamu tahu orang yang memiliki kelemahan sepertimu, sangat mudah diketahui kelemahanmu oleh orang lain. Ricky Mo juga tidak peduli apa yang Kenzo Lee katakan, hanya menatap Kenzo Lee dengan dingin, kalau kamu tidak bisa menemukan obat untuk menyembuhkan Amanda, aku akan mengganti rekan kerjasama. Kenzo Lee yang awalnya masih tersenyum seketika menjadi serius. Hal ini bisa membuktikan kekuatan Dodisie mampu membuat Kenzo Lee ketakutan. Dodisie pasti adalah suatu keberadaan yang sangat menakutkan. Kalau tidak juga tidak akan membuat Kenzo Lee ketakutan sampai seperti ini. Ricky Mo diam saja menatap reaksi Kenzo Lee. Setelah kepanikan sesaat, Kenzo Lee kembali berubah seperti biasa dan berkata sambil tersenyum dingin, kamu kira Dodi juga merupakan orang yang bisa sembarangan kerja sama dan dimanfaatkan. Bekerja sama dengan orang jahat, cepat atau lambat pasti akan kena balasannya. Aku adalah contoh yang sangat bagus. Mendengar itu, Ricky Mo hanya menatap Kenzo Lee dengan pandangan merendahkan. Pandangan Ricky Mo seperti sedang merendahkan Kenzo Lee, kalau dia tidak akan sama seperti Kenzo Lee. 1028 menggunakan koneksi juga melanggar peraturan. Kenzo Lee paling benci pada tampang Ricky Mo yang seperti ini. Pengaruh penculikan pada mereka berdua sangat besar, sedangkan dia hanya bisa dikontrol oleh Dodisie melakukan hal yang tidak baik, sedangkan Ricky Mo tetap begitu sombong dan percaya diri. Kalau biasa tidak dipikirkan masih oke, tapi begitu dipikirkan akan menyadari Kenzo Lee dan Ricky Mo sebenarnya adalah orang yang tidak sama, mempunyai perbedaan besar seperti langit dan bumi. Begitu sampai di saat ini, ketidaksenangan dan kebencian di hati Kenzo Lee akan seperti air banjir membuatnya tenggelam. Setelah Amanda Mu diinfus, penyakitnya sedikit lebih baik. Bahkan kaki yang selalu mati rasa juga mulai bisa merasakan sedikit rasa sakit, tidak mati rasa seperti sebelumnya. Ricky Mo karena gejala penyakit Amanda Mu sudah agak baikan, perasaan hatinya juga agak baikan, tidak selalu mengerutkan dahi lagi. Charles Mo bisa pulang, ternyata karena Ricky Mo membuat izin libur panjang kepadanya. Tapi pihak sekolah malah menghubungi Charles Mo, bilang ada proyek penting yang memerlukan Charles Mo segera kembali dan laksanakan.
Seperti sekolah yang Charles mau belajar itu, saat di sekolah memang perlu melakukan proyek, tidak perlu bayar, juga bisa mendapatkan gaji, tapi memang agak melelahkan. Ricky mau membuat izin libur panjang pada Charles Mo, juga sudah memanfaatkan koneksi dan melanggar peraturan. Sekarang pihak sekolah menghubungi Charles Mo, menyuruh Charles Mo kembali ke sekolah. Ricky Mo juga tidak mempertahankan Charles Mo lagi dan memerintah pelayan untuk menyiapkan koper. Tapi Charles Mo sekarang sudah tidak suka orang lain menyentuh barangnya. Rasa waspada Charles Mo juga sangat besar, jadi dia membereskan kopernya sendiri. Saat Amanda Mu datang, kebetulan melihat Charles Mo sedang membereskan koper. Pintu kamar Charles Mo terbuka, Amanda Mu duduk di atas kursi roda, berada di samping pintu, tidak mengeluarkan suara, juga tidak masuk. Di saat berada dengan orang terdekat, rasa waspada Charles Mo juga lebih rendah, sambil mendengungkan lagu, sambil membereskan koper, jadi tidak menyadari Amanda Mu datang. Amanda Mu berdiri di samping pintu, melihat Charles Mo membereskan barang dengan teliti, juga dilipat dengan rapi. Meskipun satu keluarga terkena masalah, Charles Mo masih bisa semangat dan melewati hari-hari dengan baik. Tidak membiarkan Charles Mo mengetahui Herman Mo melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor itu, adalah satu keputusan yang sangat benar. Charles Mo berdiri di depan koper, memikirkan barang apa lagi yang akan dia bawa. Saat merasakan sesuatu, dia menoleh ke pintu dan teriak, "Siapa itu?" Ketika menoleh dan menyadari Amanda Mu, wajahnya baru berubah lebih tenang. "Kak Amanda, kenapa kamu datang?" Charles Mo segera ke sana, membantu Amanda Mu mendorong kursi roda masuk ke dalam ruangan. Amanda Mu tersenyum, dengar dari mereka, "Kamu tidak membiarkan pelayan datang membantumu membereskan koper, jadi ingin datang melihat apakah kamu perlu bantuan atau tidak. Aku juga bukan anak kecil lagi, setidaknya bisa membereskan koper sendiri, mana perlu bantuan orang lain." Suara Charles Mo mengandung nada manja. Juga hanya di hadapan Amanda Mu, Charles Mo baru bisa seperti ini. Amanda Mu tertawa, "Di mata aku dan Ricky, kamu hanyalah seorang anak kecil." Charles Mo mendengus. Charles Mo membiarkan Amanda Mu duduk di samping dan meletakkan satu selimut di atas kaki Amanda Mu. "Kak Amanda, kamu duduk di sini jangan bergerak, aku pergi bereskan barang." Charles Mo menatap Amanda Mu, seperti kalau tidak menunggu jawaban Amanda Mu, dia akan terus menatap Amanda Mu seperti ini. Amanda Mu hanya menganggukkan kepala, "Baik." Membuat Amanda Mu terlihat seperti anak kecil saja. Charles Mo berjalan ke sana kemari membereskan barang. Setelah melemparkan semua barang ke sofa samping Amanda Mu, Charles Mo pun duduk dan mulai membereskan. 1029 dulu bukan seperti ini. Amanda Mu di samping ingin membantu, Charles Mo juga tidak menolak. Mereka berdua awalnya mengobrol dengan asyik, sampai belakang, Charles Mo tiba-tiba memanggil dengan serius, "Kakak ipar." Amanda Mu menatap Charles Mo dengan sedikit terkejut. "Kamu harus menerima pengobatan dengan baik, kakak sepupu dia." Kenzo Lee sedikit banyak juga dapat merasakan rasa pesimis Amanda Mu. Selain itu sebelumnya Ricky Mo juga diam-diam mengingatkan Charles Mo, menyuruh Charles Mo banyak bicara dengan Amanda Mu, menuntun Amanda Mu. Tapi Charles Mo pikir, Amanda Mu juga mengerti banyak hal, dia tidak tahu harus mengatakan apa, pada akhirnya hanya mengatakan satu kalimat ini saja. Amanda Mu tersentak, lalu berkata kecil, "Charles, di dunia ini sebenarnya sama sekali tidak ada masalah yang tidak bisa dilalui. Saat kecil ayahku pilih kasih, ibu juga tidak menyayangiku, tapi aku tetap berhasil melaluinya sampai sekarang." "Itu tidak sama." Charles Mo berkata, "Kakak sepupu tidak sama. Sebelum kakak sepupu bertemu denganmu, dia melalui hari-harinya dengan sangat menderita. Waktu itu aku masih kecil, tidak mengerti banyak hal. Tapi sekarang dipikir-pikir lagi, kakak sepupu waktu itu benar-benar terlalu menderita. Setelah bertemu denganmu, dia baru lebih senang sedikit." Amanda Mu menggelengkan kepala, "Bukan seperti ini, Charles." Charles Mo mendengar ini, menjadi panik, menggenggam tangan Amanda Mu dan berkata, "Aku tidak peduli. Kak Amanda, kamu harus menerima pengobatan. Berjanjilah padaku. Kalau kamu tidak mau, aku juga tidak mau pergi." Charles Mo mulai berkata dengan memalukan, "Aku tidak pergi ke sekolah lagi. Aku menetap di rumah,
kedepannya menjadi preman yang tidak mempunyai ijazah dan bekerja baik-baik. Amanda Mu mendengar itu tersenyum pahit. Tidak mungkin. Bisa, pasti bisa. Charles Mo juga tidak ada cara lagi, hanya bisa berkata seperti ini saja. Amanda Mu menggelengkan kepala, aku akan menerima pengobatan dengan serius, tapi kalau terus tidak bisa diobati bagaimana? Apakah aku mempunyai hak untuk menyerah menerima pengobatan? Charles Mo terkejut, tidak menyangka Amanda Mu akan berkata seperti ini. Charles Mo melepaskan tangan Amanda Mu dan berkata, Kak Amanda, kamu dulu bukan seperti ini. Dalam ingatannya, Amanda Mu adalah orang yang hatinya lemah, tapi sangat kuat, baik hati tapi juga mempunyai prinsip. Di saat ada orang yang berbuat tidak baik terhadap Amanda Mu juga bisa terlihat mengerikan. Lalu kenapa berubah menjadi seperti sekarang ini? Charles Mo tidak tahu. Charles Mo merasa banyak hal tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Misalnya ayah dan kakaknya yang tiba-tiba meninggal. Juga ibunya yang sekarang masih berada di rumah sakit jiwa. Kalau semua ini dibicarakan dengan jelas, maka dia mungkin juga tidak akan ada masalah batin lagi. Amanda Mu tidak bisa menjawab perkataan Charles Mo. Dia dulu bukan seperti ini. Kalau begitu dulu dia seperti apa? Dia tidak bisa mengingatnya. Dia tidak ingat dulu dia seperti apa, seharusnya seperti apa. Saat Charles Mo pergi, semua orang mengantarnya. Kalau dibilang yang paling tidak rela Charles Mo pergi, adalah Joanna Mo. Joanna Mo biasanya seperti sangat sombong, tapi saat Charles Mo mau pergi, mata Joanna Mo juga berkaca-kaca. Charles Mo menggendong Joanna Mo pun memeluk leher Charles Mo, menempel pada Charles Mo dan merasa sangat tidak rela. Charles Mo merasa sangat sedih dan menepuk punggung Joanna Mo, kalau paman libur, paman akan mengunjungimu ya. Ya. Mata Joanna Mo berkaca-kaca, tapi tetap menganggukkan kepala, oke. Kelihatan sangatlah patuh. Bahkan hati Charles Mo sudah akan meleleh. Charles Mo lalu berkata dengan suara yang sangat kecil pada Joanna Mo, jaga baik ibu dan ayah. Joanna Mo menjawab, iya, lalu berkata dengan wajah sangat serius, kamu juga harus telepon aku. 1030 kasihan sekali. Charles Mo dibuat tertawa oleh keseriusan Joanna Mo, iya, aku akan telepon kamu, tenang saja. Joanna Mo mengerucutkan bibir dan mengangguk. Charles Mo lalu mengangguk kecil dan mengelus kepala Joanna Mo, Joanna kita juga terlalu lucu, sangat lucu sampai paman rasanya ingin melahirkan seorang anak perempuan. Apa kamu mempunyai istri? Mempunyai istri baru bisa melahirkan anak, wajah Joanna Mo mempunyai ekspresi sedih. Mengatakan perkataan ini membuat Charles Mo merasa lucu. Tanpa menunggu Charles Mo bicara, Joanna Mo berkata lagi, sekali dilihat kamu tidak mempunyai istri. Sekolahmu itu sekolah khusus laki-laki, kan? Kasihan sekali. Charles Mo, Joanna, yang kamu tahu banyak juga ya. Joanna Mo mengangkat dagu dan kelihatan sangat sombong. Charles Mo menunjuk kepala Joanna Mo, iya, aku tahu, aku akan menelponmu. Kalau aku ada waktu, aku akan menemanimu bermain. Joanna Mo menambahkan dengan wajah serius, juga mau mencari istri. Charles Mo. Joanna Mo mengelap air mata di wajahnya dan berkata, ini adalah hal yang sangat penting. Charles Mo menahan tawa, sudah, baiklah. Setelah Charles Mo dipesan berulang kali oleh Joanna Mo untuk harus mencari istri, baru melihat ke arah Amanda Mo dan Ricky Mo. Amanda Mo tetap duduk di atas kursi, dan Ricky Mo berdiri di belakangnya. Kakak sepupu, Kak Amanda. Charles Mo melihat kedua orang itu dan berkata, aku pergi dulu. Baik, Ricky Mo tetap dengan ekspresi wajah dinginnya, sangat sulit melihat perasaan tidak rela dan perasaan lain dari wajah pria ini. Charles Mo mengulurkan tangan ke arah Ricky Mo, Kak sepupu, aku sudah mau pergi, boleh peluk sebentar. Ricky Mo menatap tajam, Charles Mo baru tidak berani berkata apapun. Charles Mo menatap Amanda Mo, Kak Amanda. Amanda Mo mengulurkan tangan ke arah Charles Mo, menandakan mau peluk dulu sebelum pergi. Charles Mo baru saja memajukan tubuh mau memeluk Amanda Mo, tidak disangka Ricky Mo tiba-tiba datang menghalangi. Ricky Mo menatap Charles Mo dengan wajah tidak berekspresi,
mengulurkan tangan ke arah Charles Mo seperti dihutangi 300 miliar oleh orang. Charles Mo terkejut sebentar, lalu memeluk Ricky Mo. Tubuh Ricky Mo kaku, tidak ada ekspresi juga tidak bicara, hanya berwajah dingin. Amanda Mu di samping merasa sedikit lucu, sedikit menundukkan kepala dan menutupi senyum di wajahnya. Ricky Mo mendorong Charles Mo dengan wajah dingin, cepat pergi. Kakak sepupu, apa kamu rela aku pergi? Aku, Charles Mo masih ingin mengatakan sesuatu, tapi ditendang oleh Ricky Mo. Amanda Mu menatap Charles Mo pergi naik mobil dalam diam lalu terdengar suara Ricky Mo dari belakang, kembali ke kamar saja. Amanda Mu mengangguk kecil. Joanna Mo berjalan dengan sedih di samping, Amanda Mu melihat sekilas ke arah Joanna Mo, dan berkata ke arah Ricky Mo, sekolah Joanna juga sudah dibuka, kan? Amanda Mu beberapa waktu ini melalui hari-hari dengan bodoh, juga tidak terlalu mengingat waktu, tapi samar-samar merasa sudah waktunya masuk sekolah. Sebelumnya tidak memikirkan hal ini, tapi Charles Mo kembali ke sekolah, baru membuat Amanda Mu menyadari, beberapa waktu ini orang-orang terus mengelilinginya. Charles Mo izin libur, Ricky Mo tidak bekerja, Joanna Mo juga tidak pergi ke sekolah. Dia tidak ingin seperti ini. Kalau suatu hari dia sudah tidak berada di dunia ini lagi, mereka tetap harus menjalani kehidupan mereka sendiri. Ricky Mo bagaimana mungkin tidak terpikir kalau Amanda Mu akan bertanya tentang kenapa Joanna Mo tidak pergi ke sekolah. Ricky Mo mengerutkan dahi dan berkata rendah, kamu sekarang jangan pedulikan apapun, hanya perlu merawat tubuhmu baik-baik. Untuk masalah lain aku mempunyai pengaturanku sendiri. Selanjutnya bab 1031 kamu harus mengasihani dia.